Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas 12 tahapan atau 12 perjalanan setelah kematian. Tahapan hari akhir dalam Islam merupakan tahapan peristiwa yang pasti akan dialami oleh semua makhluk hidup di dunia ini. Dalam Islam, hari kiamat diartikan sebagai kehancuran seluruh alam semesta yang ditandai dengan gangguan sistem alam semesta, di mana semuanya terbalik dan semua yang mati akan bangkit kembali. Tahapan hari kiamat yang pertama adalah fase kehidupan akhirat, di mana tahapan hari kiamat itu akan dilanjutkan dengan beberapa peristiwa seperti pengumpulan, perhitungan, timbangan, hingga surga dan neraka. Peristiwa ini akan berlangsung dengan kehancuran dan kebangkitan yang terangkum dalam tahapan hari kiamat. Tahapan hari kiamat ini telah banyak dibahas dan diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Melalui ayat-ayat Al-Quran, kita mendapatkan gambaran yang mendetail tentang tahapan hari kiamat. Tahapan hari kiamat diawali masa yang dimulai dengan kiamat kecil atau kematian dan berlangsung hingga kiamat besar. Tahapan yang pertama adalah kehidupan kuburan atau alam barzakh. Tahap hari kiamat yang pertama adalah tahap dari kematian manusia di dunia sampai mereka dibangkitkan setelah kiamat, disebut kehidupan kubur. Kehidupan ini disebut juga kehidupan alam barzakh atau dunia barzakh karena mengungkapkan masa peralihan antara dunia dan akhirat. Barzakh berarti kelemahan, penghalang atau tirai antara dua hal. Tidak perlu memasukkan jenazah seseorang ke dalam kubur atau menjalani kehidupan di dalam kubur. Apakah orang mati dimasukkan ke dalam kubur atau tubuhnya dimakan binatang buas atau dimakan ikan di laut atau dibakar menjadi abu, kehidupannya di kuburan dimulai. Sesuai dengan surat Abasa ayat 21 yang artinya, kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian ayat 22 artinya kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga menggambarkan kehidupan di kuburan sebagai perhentian pertama akhirat. Kuburan adalah taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Hadis ini menyatakan bahwa akan ada siksaan atau pahala kehidupan di alam kubur. Kemudian yang kedua, trompet. Trompet adalah alat yang ditiup oleh malaikat Israfil untuk memulai kiamat dan setelah kiamat untuk membangkitkan manusia dan mengumpulkan mereka di tempat berkumpul. Menurut apa yang dikatakan ayat-ayat Al-Quran kepada kita, Israfil akan meniup sangkakala 2 kali. Pada tiupan pertama, segala yang ada di bumi dan di langit kecuali yang Allah kehendaki akan terguncang karena takut dan mati, dan kiamat akan terjadi. Dengan tiupan kedua, semuanya akan dibangkitkan dan akan berlari menuju Tuhannya untuk berkumpul di tempat berkumpul. Mari kita berikan salah satu ayat ini, Yasin ayat 51. Wa nufiya fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, yang artinya dan ditiuplah sangkakala,
maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Yang ketiga, kiamat atau kiamah memiliki dua arti. Yang pertama adalah kehancuran tatanan di alam semesta, segalanya terbalik, kehancuran segalanya dan akhir dunia. Yang kedua adalah kebangkitan orang mati dan perjalanan mereka menuju tempat berkumpul. Kiamat dalam pengertian pertama akan dimulai dengan peniupan trompet pertama oleh Israfil, peniupan kedua. Jadi kiamat adalah peristiwa yang sangat penting yang melibatkan kematian semua manusia dan kebangkitan mereka. Ayat-ayat Al-Quran menginformasikan kepada kita tentang hal itu. Allah mengatakan yang berikut dalam salah satu ayat tentang kiamat, yang ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syah, yang artinya hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Pada hari kiamat kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka itu tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Tahapan hari kiamat dalam Islam yang keempat, kebangkitan setelah kematian. Al-Quran menerangkan bahwa kebangkitan mungkin terjadi, dikenal juga dengan nama Yaumul Ba'ts. Hari kebangkitan adalah bagian dari kehidupan setelah mati. Dalam agama Islam, kehidupan selanjutnya akan dijalani setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama dan semua makhluk akan binasa. Kemudian ia akan meniupkan untuk yang kedua kalinya sehingga semua makhluk akan hidup kembali tanpa terkecuali. Pada saat itu manusia dibangkitkan dari alam kubur atau alam barzakh. Ruh-ruh yang bangkit ini akan bersatu kembali dengan jasadnya dan akan dikumpulkan di tempat luas bernama padang mahsyar. Sesuai surat Al-Qaf ayat 33 yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak bisa merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati, ya bahkan sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kelima, berkumpul setelah kebangkitan. Tahap hari kiamat yang selanjutnya adalah berkumpulnya manusia ke tempat berkumpulnya setelah kebangkitan untuk hisab dan mempertemukan mereka. Tempat berkumpulnya manusia disebut dengan tempat berkumpul. Ada banyak ayat dalam Al-Quran tentang berkumpul. Berikut ayat-ayat yang menerangkannya. Dari surat Saba ayat 40 yang artinya, dan ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu? Dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tempat berkumpul akan menjadi tempat datar yang mulus. Laki-laki akan dikirim ke tempat berkumpul dalam keadaan telanjang, bertelanjang kaki, tidak bersunat dan tidak bercelana. Manusia menunggu di tempat berkumpul. Matahari akan mendekat dan mereka akan berkeringat. Pada hari itu manusia akan dikirim ke tempat berkumpul dalam 3 kelompok, berjalan kaki, mengendarai dan merangkak menghadap ke bawah. Kemudian yang keenam, Yaumul Hisab. Dalam tahap Yaumul Hisab, setiap orang akan menerima buku amal di mana dicatat perbuatan baik dan buruk yang dilakukan manusia di dunia, akan diberikan kepada manusia di tempat berkumpul untuk perhitungan. Yaumul Hisab adalah peristiwa di mana manusia satu persatu akan dipanggil dan diperlihatkan segala amal perbuatan mereka selama di dunia. Kitab amal akan diberikan kepada penghuni surga dari sisi kanan dan penghuni neraka dari sisi kiri atau dari belakang. Menerima kitab dari sisi kanan menandakan kabar gembira bahwa hisab akan mudah dan menerimanya. Dari sisi kiri menandakan hisab yang sulit.
Dari surat Al-Kahfi ayat 49 yang artinya, dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan. Yang ketujuh, perhitungan. Setelah manusia menerima kitab-kitabnya di akhirat, Allah akan mulai membuat perhitungan sesuai dengan catatan-catatan dalam kitab-kitab itu. Tidak ada seorang pun yang diberlakukan tidak adil. Ada banyak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah ini. Di antaranya surat Al-Mu'min ayat 17 yang artinya, pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Yang kedelapan, mizan, yang artinya timbangan, adalah ukuran keadilan Tuhan yang menimbang amal perbuatan setiap orang di akhirat mengikuti hisab. Namun sifat aslinya dan bagian dalamnya tidak bisa diketahui oleh laki-laki. Itu tidak menyerupai timbangan atau alat pengukur atau penimbangan lainnya di dunia. Setelah ditimbang amalnya, mereka yang amal baiknya lebih berat dari amal buruknya akan mencapai keselamatan, dan mereka yang amal baiknya lebih ringan akan masuk neraka dan menderita siksaan di sana. Orang-orang mukmin yang masuk neraka akan dikeluarkan dari neraka dan dikirim ke surga setelah mereka menjalani hukuman yang memperhitungkan kesalahan mereka. Yang kesembilan, syirat. Syirat digunakan untuk mengartikan jembatan atau jalan yang melintasi neraka. Setiap orang, baik yang beriman maupun tidak beriman, akan melintasi jembatan ini. Jembatan yang membentang dari neraka ke surga ini sebenarnya adalah jembatan yang dibangun manusia selama hidupnya di dunia dengan iman dan amal soleh. Perbuatan manusia di dunia ini datang sebagai jembatan di depannya di akhirat. Disebutkan dalam hadis bahwa sesuai dengan perbuatan mereka, sebagian orang mukmin akan melintasinya seperti kilat, sebagian seperti angin, dan sebagian merayap. Bahwa semua orang kafir dan sebagian mukmin yang dosanya tidak terhapuskan diampuni akan dilemparkan ke neraka. Mereka yang melintasi sirat akan masuk surga. Kemudian yang ke-10, api penyucian atau Araf. Araf adalah nama yang diberikan untuk kastil menara tinggi yang memisahkan surga dan neraka. Dengan kata lain, Araf adalah zona penyangga antara surga dan neraka yang memisahkan keduanya. Ada beberapa perselisihan tentang siapa yang akan menjadi orang Araf. Berikut ini dinyatakan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 46. Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada batas, dan di atas Araf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka, dan mereka menyeru penduduk surga, salamun alaikum. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Namun Araf bukanlah tempat tinggal tetap. Setelah membuat orang-orang Araf menunggu di sana untuk sementara waktu, Allah akan membuat keputusan untuk mereka dan mengirim mereka ke surga dengan restunya. Kemudian yang ke-11, neraka. Neraka adalah tempat siksaan di mana orang kafir akan tinggal terus-menerus, dan di mana orang beriman berdosa akan dihukum dan tinggal sementara sesuai dengan dosanya. Ketika kita melihat semua ayat tentang neraka dalam Al-Quran, kita memahami makna berikut ini secara singkat. Meskipun hukumannya api merupakan hukuman utama di neraka, itu adalah tempat hukuman yang luas di mana semua jenis penderitaan, rasa sakit, siksaan yang mempengaruhi semua perasaan manusia. Kemudian yang ke-12, surga. Surga adalah suatu tempat di akhirat yang dihiasi dengan berbagai nikmat, dan di dalamnya orang beriman akan hidup abadi. Ketika kita mempelajari Al-Quran, kita melihat bahwa Al-Quran menggambarkan surga dan penduduk surga sebagai berikut.
Surga adalah suatu tempat yang luasnya seluas langit dan bumi, dan tempat di mana tidak ada panas yang berlebihan maupun dingin yang berlebihan. Ada air sungai yang bersih, sungai susu murni dan madu murni, mata air segar dengan aroma jahe, dan minuman yang meninggalkan aroma kasturi setelah diminum. Surga dan kehidupan di sana adalah abadi, dan penghuni surga akan tinggal di sana selamanya. Apa yang membuat Firdaus dan apa yang membuat kehidupan di sana berharga adalah fakta bahwa itu abadi dan abadi. Jika surga bersifat sementara dan fana seperti dunia ini, dan jika ada kematian di sana, itu tidak akan memiliki nilai apapun meskipun semua keindahan dan berkahnya bermanfaat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.